Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Pancasila, Ibu Ella Susanti MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hikmat begitu luar biasa untuk kita. Dan tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada Zoom kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional dengan anggota kelompok 1. Listian Alia Salma dengan NIM 2021-3-2002 sebagai pemateri 1. 2. Saya sendiri, Seza Amelia, 2021-3-2012 sebagai moderator. 3. Triska Priya Febiana dengan NIM 2021-3-2005. Next. Di sini kita akan menyampaikan beberapa pokok materi, yaitu 1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum. 3. Pancasila sebagai paradigma ekonomi. 4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan HAMKAM. 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK. 6. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Next. Materi 1 akan saya bacakan sendiri, yaitu 1. Pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Serta Pancasila sebagai paradigma itu sendiri, yaitu bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, atau sebagai nilai yang dijadikan landasan. Materi pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pengertiannya yaitu Pancasila berisi anggapan-anggapan yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional lebih utama mengacu pada prinsip kerakyatan yang terdapat pada sila keempat. 1.1 Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pengertiannya yaitu secara harfiah kepribadian bangsa terdiri dari dua kata, yaitu kepribadian dan bangsa. Kepribadian adalah sifat yang dimiliki oleh individu dan per individu itu berbeda. Sedangkan bangsa adalah kumpulan orang maupun kelompok yang saling berkaitan untuk menuju tujuan bersama. Dapat disimpulkan, Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu perwujudan nilai-nilai budaya yang diyakini kebenaran dan kebaikannya serta diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku oleh warga negaranya. Tujuannya yaitu tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia apabila sesuai dengan nilai Pancasila, yakni suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, tertib, dan damai. Next. Untuk 1.2 Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum akan disampaikan oleh Mbak Salma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sesa. Selanjutnya saya akan membacakan materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum. A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dapat diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Bentuk politik yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu.
tanpa melihat derajat kebebasan individu. Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Sila keempat Pancasila. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum-hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. 1.3 Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan seluruh rakyat Indonesia. Dengan pijakan ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Tujuan pembangunan ekonomi berlandaskan Pancasila. 1. Memenuhi kebutuhan manusia agar lebih sejahtera. 2. Meningkatkan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. 3. Meningkatkan standar hidup yang meliputi peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Baik, untuk 1.4 Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam akan dibacakan oleh Priska. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam. Ketahanan nasional hakikatnya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, seimbang, dan terpadu dan dinamis dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Dengan adanya Hankam itu akan bertujuan untuk melindungi segenap wilayah negara dan warganya. Keamanan menjadi syarat tercapainya kesejahteraan warga negara demi tegaknya integrasi seluruh warga negara. Tujuan pertahanan dan keamanan berlandaskan Pancasila, antara lain A. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman. B. Mewujudkan pertahanan negara yang memperperan dalam menciptakan berdamai dunia. C. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya asing. 1.5 Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK. Pengembangan IPTEK pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Karena terikat oleh nilai, maka harus ada sesuatu paradigma yang menjadi landasan pengembangan IPTEK. Paradigma tersebut adalah Pancasila. Pancasila penting untuk digunakan sebagai paradigma pengembangan IPTEK karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan IPTEK dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Edi Rohani dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 2019 menjelaskan pentingnya nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bahwa pengembangan IPTEK dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal yang Maha Esa, sehingga dalam proses pengembangan tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki arti bahwa dalam pengembangan IPTEK harus mensejahterakan manusia dengan cara-cara berperan kemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun manusia
yang sekarang maupun yang akan datang. 3. Sila Persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan agar pengembangan iptek ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya kemajuan iptek. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga dapat mengembangkan iptek dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak terjadi monopoli iptek. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. 1.6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan reformasi. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya, Pancasila sebagai kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu ditandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan, baik dari warga negara, masyarakat, maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi, hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, semua hal yang berkaitan dengan perkembangan bangsa harus dengan moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, dan moral kerakyatan. Baik, terima kasih kepada Mbak Salma dan Mbak Triska. Selanjutnya kami sudah di penghujung materi. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak materi kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dilakukan di WhatsApp group. Sekian, terima kasih.